Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam ya teman-teman. Oke, kali ini saya akan melanjutkan untuk pembahasan soal 15 soal ya. Soal TKP 2024 untuk part ketiganya. Untuk yang belum menonton part ke 1 dan 2, silakan cek di video YouTube channel ini ya teman-teman. Oke, kita langsung saja ke soalnya. Ini nomor satunya, silakan teman-teman mengerjakan terlebih dahulu. Di sini Anda merupakan seorang reseller ini dari barang antik terkenal di kota Garut ya. Sebagai seorang reseller barang antik yang berpengalaman, Anda mendapat customer yang tiba-tiba ingin mengubah beberapa pesanannya karena suatu alasan ya. Namun barang yang diminta customer Anda tersebut cukup langka di pasaran. Sikap Anda adalah yang A ini menginformasi pada customer tersebut mengenai kendala yang ada dan meminta masukan dan kebijakan. Ini menurut saya salah ya teman-teman. Kan di sini sudah dibilang nih Anda itu seorang yang berpengalaman ya. Pasti yang seperti ini nih sudah pernah terjadi gitu. Semasa Anda menjadi reseller barang antik ya. Pasti Anda punya solusi gitu ya. Bukan menanyakan kepada customer ya. Lalu menolak mengganti barang yang telah dipesan dengan memberikan alasan yang logis. Ini juga menurut saya kurang ya, karena di pernyataan di soal ini kita tuh belum menunjukkan usaha kita gitu ya untuk memenuhi permintaan customer. Kan ini cuma bilang barangnya tuh cukup langka gitu di pasaran, udah titik gitu. Dan ya sikap kita di sini itu memberikan solusi gitu ya, atau memenuhi kebutuhan customer pelanggan kita ya, agar pelanggan kita tuh makin percaya dan belinya tuh di kita ya, bukan di tempat lain. Menyarankan customer Anda untuk mengganti barang yang diminta dengan barang yang lain mudah didapat, ini juga bukan ya sama alasannya dengan yang B. Atau menghubungi rekan sesama reseller barang antik untuk membantu mencari barang yang diminta oleh customer Anda. Ini jawabannya dia ya teman-teman, yang poinnya banyak, karena ini udah solusi nih, solusi solutif ya, dan ada usaha kita gitu untuk memenuhi kebutuhan customer tersebut ya. Kalau yang E itu mencoba memenuhi semua permintaan customer Anda meskipun jumlahnya tidak sesuai permintaan. Ini kurang ya teman-teman di kata ini, karena kalau misalnya kita bisa memenuhi, kenapa tidak gitu ya. Kan kita belum nyoba nih. Yang di soal minta tuh ya apa solusinya ya, solusinya ya ini. Solusinya juga nggak setengah-setengah seperti jawaban nomor E ya teman-teman. Oke, ini poinnya. Jadi D itu 5, C itu 4, A itu 3, B itu 2, dan E itu 1 ya teman-teman. Oke, lanjut nomor 2. Oke, di sini Anda sedang menghadiri sebuah kunjungan acara divisi ya, kunjungan ya yang diadakan di luar kota. Dalam kunjungan tersebut, panitia acara memberikan penyaji dan menyajikan hidangan makanan khas daerah yang sangat tidak Anda sukai ya. Sikap Anda adalah apakah membeli menu sosial makanan sendiri supaya tidak memberatkan panitia. Ini menurut saya kurang ya, kurang menghormati, karena kan ini udah disediakan ya menunya. Di sini kan tidak memberatkan ya, padahal kan udah disiapin ya. Jadi nggak cocok jawabannya. Yang B, Anda memakan menu yang disajikan dalam porsi sedikit saja untuk menghormati. Ini keep dulu. Anda meminta panitia untuk mengganti menu makanan sesuai dengan makanan kesukaan Anda.
Ini kan sudah dihidangkan ya makanannya. Lalu kalau misalnya kayak jawaban C itu malah lebih apa lebih tidak menghormati ya jatuhnya. Dan di sana kan acaranya tuh acara kunjungan divisi, jadi bukan hanya eh, kita aja gitu yang hadir ya. Ada beberapa orang juga gitu ya. Anda meminta panitia untuk membeli menu khusus untuk Anda tetapi menggunakan uang pribadi Anda. Ini menurut saya kurang sopan ya. Karena kata-kata ini yang sudah memberikan dan menyajikan hidangan, lalu yang itu Anda menghabiskan makanan yang disajikan tanpa keraguan. Ini menurut saya juga kurang cocok ya. Karena ya kan makanannya kan nggak saya suka ya. Terus kalau misalnya sampai habis tuh nanti malah jadi enek atau gimana gitu. Jadi opsi B yang terbaik ya. Karena ya udah kita kan menghargai nih, makannya sedikit aja. Terus supaya juga kita juga nggak terlalu enek ya perutnya. Jadi B itu 5, E itu 4, C itu 3, D itu 2, dan A itu 1 ya teman-teman. Oke, lanjut nomor 3. Oke, di sini Anda baru saja dimutasi ke Desa Gunung Kidul. Salah satu warga di Desa Gunung Kidul selalu membuat onar nih. Anda memperkeruh suasana sehingga kondisi dan suasana desa menjadi tidak kondusif. Anda sudah berkali-kali menasihati oknum tersebut, namun Anda malah diancam dan diusik setiap harinya. Sikap Anda adalah apakah memberitahukan keluarga si oknum untuk menasihati perbuatan oknum tersebut yang sudah menimbulkan keresahan di desa? Ini kurang tepat ya. Karena kan kita tuh udah menasehati, terus menasehati lagi ya sama aja nanti kelakuannya masih seperti itu ya. Apakah melaporkan kepada ketua RW dan RT karena ia telah meresahkan desa? Ini kurang tepat ya. Karena kata ini nih malah diancam dan diusik. Ini bukan ranahnya RW dan RT lagi ya. Soalnya ini sudah masuk ke ranah hukum ya. Kalau udah diancam dan diusik setiap harinya. Melaporkan kepada pihak berwajib karena oknum tersebut sudah sangat berbahaya. Nah ini jawabannya C ya teman-teman. Coba kita lihat yang D sama E. Mencoba menasihatinya lagi secara empat mata. Ini kurang ya. Tidak ikut campur karena Anda belum lama tinggal di Desa Gunung Kidul. Ini juga kurang ya. Terus kalau misalnya tidak ikut campur, kita malah nanti beneran dapat ancaman gitu. Dan kita juga kan risih ya diusik setiap hari. Seperti itu. Jadi ya jawaban yang paling tepat itu C ya teman-teman. Oke, C itu 5, B itu 4, D itu 3, A itu 2, dan E itu 1 ya teman-teman. Oke, lanjut nomor 4. Di sini di instansi tempat Anda bekerja sedang terjadi protes terhadap keputusan pimpinan utama ya terkait berbagai pembagian intensif dan bonus karyawan yang dianggap hanya menguntungkan level manajerial ke atas. Banyak rekan kerja Anda yang mengancam untuk melakukan mogok kerja nih. Di sisi lain Anda mengetahui bahwa instansi tempat Anda bekerja telah berusaha seadil mungkin untuk mengatur pembagian intensif dan bonus karyawan sesuai dengan lot pekerjaan dan kinerja karyawan tersebut. Jika hal itu tidak dilakukan, maka instansi tempat Anda bekerja akan mengalami kerugian besar. Sikap Anda adalah apakah perusahaan seharusnya bersikap adil dan membuat kebijakan yang menguntungkan semua pihak? Ini keep dulu ya. Mendiskusikan masalah tersebut dalam rapat internal karyawan untuk kemudian diajukan kepada Dewan Direksi instansi tempat Anda bekerja. Ini keep dulu. Membiarkan saja hal tersebut karena Anda yakin perusahaan telah mengambil langkah yang tepat
pembagian intensif dan bonus. Lalu kan kata mereka kan ini gak adil ya, terus mereka juga mau mogok kerja. Kalau mogok kerja kan berarti nggak ada kegiatan produksi. Nanti instansi tempat Anda bekerja malah mengalami kerugian ya, karena tidak bisa menghasilkan produk yang seharusnya diproduksi dan dijual ke berbagai tempat ya. Ini juga kurang, C juga kurang ya. Terus yang D itu mengajak seluruh karyawan dan pimpinan untuk meninjau kembali kebijakan yang telah dikeluarkan sehingga dapat menguntungkan semua pihak. Ini keep dulu ya, menuliskan surat kritikan terbuka untuk pimpinan instansi agar dapat lebih adil kepada seluruh karyawan. Ini malas pihak ya jatuhnya ya. Ini kurang ya. Lebih baik sih ini sih yang D. Karena kan karyawan kan yang protes nih, pimpinan kan yang yang memutuskan kan untuk kebijakan intensif dan bonus itu ya. Jadi ya bareng-bareng gitu, kita diskusin dalam satu ruangan enak kayak gimana sehingga kebijakan yang dikeluarkan tuh nanti menguntungkan semua pihak gitu ya. Jadi win-win solution gitu. Oke, di sini D itu 5, B itu 4, E itu 3, C itu 2, A itu 1 ya teman-teman. Oke, lanjut nomor 5. Oke, di sini Anda adalah seorang pimpinan cabang nih. Suatu hari ada rapat yang sangat penting tentang permasalahan yang ada di cabang Anda. Permasalahan tersebut tentang menurunnya pelanggan dan sedikitnya keuntungan kantor cabang. Pimpinan pusat Anda mengharuskan permasalahan tersebut dapat segera dibahas ya. Jika tidak segera dibahas maka akan berdampak buruk ke depannya. Untuk cabang Anda ya. Secara bersamaan di hari itu Anda juga ada jadwal tes CPNS. Sikap Anda adalah meminta izin kepada pimpinan pusat untuk mengikuti tes CPNS. Ini tentu saja bukan ya teman-teman. Pasti juga kalau meminta izin pasti ditolak ya. Karena ini juga kan lagi genting-gentingnya gitu. Perlu sekali segera dibahas gitu ya. Terus mengabaikan tes CPNS dan fokus kepada rapat bersama pimpinan cabang pusat. Ini di-keep dulu, menunda rapat dan mengadakan rapat keesokan harinya dan tetap ikut tes CPNS dengan konsekuensi dimarahi pimpinan pusat. Ini enggak ya. Karena ini benar-benar butuh banget segera dibahas ya. Meminta salah satu anggota pimpinan rapat dan diam-diam ikut tes CPNS. Ini menurut saya bukan profesional ya teman-teman, karena ini juga kan kita masuk ke kantor cabang itu kita juga berkemungkinan besar menurunkan kinerja kita turun gitu, sehingga pelanggan dan keuntungan kantor cabang juga jadi ikutan menurun ya. Terus mengikuti rapat sebentar dan meminta anggota untuk melanjutkan lalu Anda mengikuti tes CPNS. Ini kurang ya, karena ya kita juga harus ikut andil gitu dalam pengambilan keputusan rapat agar cabang kita tuh, kantor cabang tempat kita bekerja itu lebih baik lagi gitu ke depannya. Jadi jawabannya tepat itu B ya teman-teman. Di sini B itu 5, A itu 4, E itu 3, C itu 2 dan D itu 1 ya teman-teman. Oke, lanjut nomor 6. Di sini Anda telah selesai membantu ibu untuk menyelesaikan permasalahan administrasi yang dialaminya nih.
Terus ibu tersebut terlihat lelah karena berasal dari daerah yang jauh. Ibu tersebut bercerita bagaimana ia bisa terlibat dalam permasalahan tersebut, tetapi lama-kelamaan cerita tersebut melebar menjadi cerita sedih tentang ia yang baru kehilangan anaknya, hingga ibu tersebut menangis. Sikap Anda adalah apakah memberi penghiburan kepada ibu tersebut supaya bisa melanjutkan antrian? Ini keep dulu ya. Dengan senang hati mendengarkan cerita ibu tersebut. Ini juga keep dulu. Meminta bantuan karyawan lain untuk berbicara dengan ibu tersebut. Ini menurut saya enggak ya teman-teman. Karena kan ibu tersebut kan lagi ceritanya ke kita, bukan ke karyawan lain gitu ya. Mendengarkan cerita sampai pengantri yang lain datang. Ini keep dulu ya. Dengan sopan mengakhiri percakapan untuk melanjutkan pekerjaan. Ini keep dulu. Nih kata kuncinya adalah telah selesai. Dan di sini tuh tidak ada keterangannya bahwa ada orang lain yang mengantri di belakang ibu tersebut. Jadi sah-sah saja kita mendengarkan cerita ibu tersebut. Dan pelayanan juga kan tidak hanya baik secara kuantitas tapi kualitas juga ya. Kan ibu tersebut juga kasihan ya, udah capek-capek ngurusin permasalahan administrasi, dan ya ibu tersebut ingin bercerita gitu ya, meluapkan emosinya. Jadi jawaban yang tepat itu D ya teman-teman. Di sini D itu 5, A itu 4, E itu 3, C itu 2, dan B itu 1 ya teman-teman. Oke, lanjut nomor 7. Terus di sini anak muda adalah salah satu target utama untuk berbagai kelompok radikal ya, untuk dipengaruhi dan direkrut sebagai simpatisan gerakan radikal di berbagai belahan dunia. Di era digital, metode penyebaran paham radikalisme tidak lagi menggunakan pertemuan face to face, melainkan pemanfaatan teknologi informasi dan internet. Perkembangan menggunakan internet yang makin masif seringkali dimanfaatkan untuk penyebaran ideologi dan doktrin radikal, menjajaki dan menjaring kader-kader potensial ya. Sebagai seorang generasi milenial, apa yang bisa Anda lakukan untuk menangkal bahaya radikalisme di lingkungan sekolah? Apakah menggali informasi sebanyak mungkin dan berhati-hati sebelum mengikuti kegiatan dan kelompok sosial tertentu? Ini keep dulu ya. Menyeleksi teman pergaulan berdasarkan latar belakang keluarga dan sosial. Ini keep dulu ya. Ini enggak ya teman-teman. Karena kan konteksnya itu adalah kita lagi bahas tentang cara lain ya untuk merekrut simpatisan untuk bergabung di organisasi radikal ya. Kan di sini kan pertemuan face to face tuh tidak lagi digunakan ya, karena mereka memanfaatkan teknologi informasi nih. Jadi yang B itu, ini kan B kan malah face to face ya jatuhnya ya. Ini jadi bukan menjalankan tugas sebagai pelajar sebaik mungkin dan fokus pada nilai akademik. Menurut saya ini enggak ya teman-teman. Soalnya kan kita lagi bahas tentang radikal yang gimana sih kita menepis informasi tersebut gitu. Menghindari kegiatan organisasi yang berasal dari luar sekolah ini juga enggak. Kan ini belum tentu ya organisasi yang berasal dari luar sekolah itu enggak bermanfaat ya, atau radikal semua gitu. Enggak ya. Rajin mengikuti kajian keagamaan untuk memperoleh pemahaman agama yang benar. Ini keep juga, tapi yang jawaban paling benar itu adalah A ya teman-teman. Kenapa? Karena kan konteksnya adalah pemanfaatan teknologi informasi dan internet. Kata kuncinya ini ya, untuk menangkal ideologi dan doktrin radikal yang caranya itu sudah berubah, bukan lagi pertemuan face to face ya.
A itu adalah 5, E itu 4, C itu 3, B itu 2, dan D itu 1 ya teman-teman. Oke, lanjut nomor 8. Di sini sore ini Anda dan keluarga besar sedang mengadakan acara ramah tamah ya di rumah orang tua Anda di tengah cengkrama antar anggota keluarga nih. Beberapa anggota keluarga yang berusia remaja itu terlihat asik ya dengan gawai masing-masing dan tidak responsif ketika diajak berbicara. Bagaimana sikap Anda? Apakah melanjutkan perbincangan dengan anggota keluarga yang lain karena berpikir mereka sedang berkomunikasi dengan teman di dunia mayanya? Ini kurang ya teman-teman, karena kan permasalahannya ada acara keluarga nih, terus anak-anak malah asik main HP gitu ya, nggak quality time dengan keluarga besar gitu ya. Dan kita di sini seolah-olah tanda petik kita risih dengan melihat hal tersebut ya. Kalau misalnya A ini malah jadi nggak solutif gitu ya. Menarik yang B menarik gawai mereka dan menahannya hingga acara keluarga selesai. Ini keep dulu. Memberikan nasihat kepada mereka untuk memaksimalkan waktu bersama keluarga. Ini keep dulu. Melaporkan kepada orang tua masing-masing agar diberikan nasihat secara langsung. Ini keep dulu deh. Menanyakan alasan mereka menggunakan gawai dan mengingatkan untuk tidak menggunakan gawai apabila tidak penting. Ini menurut saya ya teman-teman, jelas karena ini jelas banget ya. Kita kan nanyain nih, barangkali mereka menggunakan gawai itu memang ada kepentingan kayak kerja kelompok gitu atau enggak kegiatan organisasi yang ada di sekolah gitu ya, karena penting dan harus cepat gitu ya. Jadi mereka berkomunikasi gitu lewat gawai tersebut dan kebetulan aja gitu bentrok dengan acara pertemuan keluarga besar ini gitu ya. Jadi jawaban yang skornya paling banyak itu E ya teman-teman. Yaitu E itu 5, C itu 4, D itu 3, B itu 2, dan A itu 1 ya. Oke, lanjut nomor 9. Di sini pada saat salah satu anggota kelompok Anda tidak dapat hadir karena sakit ya. Tugas tersebut sudah mendekati deadline pengumpulan dan Anda sudah membagi tugas masing-masing anggota. Namun karena teman Anda sakit, ia tidak bisa melakukan tugas yang diberikan kepadanya. Apakah yang Anda lakukan? Memberikan tugas tersebut kepada anggota kelompok saya yang lain yang tugasnya tidak terlalu berat. Ini keep dulu. Menunggu teman saya sembuh dan mengerjakan bersama-sama, ini tidak ya, karena kan sudah mepet deadline. Terus kita harus nunggu dia sembuh gitu, kan belum tentu sembuh ya cepat gitu ya, bisa aja lama gitu sampai seminggu. Mengatur ulang pembagian tugas, ini keep dulu. Mengambil alih tugas teman saya, ini keep dulu. Mengerjakan tugas teman saya, sebagai gantinya ia harus memberikan upah untuk saya, ini tentu tidak ya. Menurut saya jawabannya itu C ya teman-teman, karena kan ini tugas kelompok dan ini juga situasinya kan nggak yang kita mau ya, teman kita sakit, jadi ya mau nggak mau kita harus ngebagi tugas biar benar-benar adil gitu ya. Oke, ini C itu 5, D itu 4, A itu 3, E itu 2, dan B itu 1 ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke nomor 10 ya. Oke, sebagai lulusan universitas ternama,
kepada masyarakat ternama kepala desa yang mempercayakan Anda untuk menjadi ketua panitia hari kemerdekaan. Anda harus bekerja sama dengan warga desa yang memiliki usia yang jauh lebih tua dari Anda. Terkadang ada warga desa yang tidak mendengarkan Anda karena merasa Anda masih muda untuk mengorganisir acara tersebut. Dalam situasi seperti ini, maka sikap Anda apakah menegaskan kembali kepada warga desa bahwa saya adalah ketua panitia acara tersebut, sehingga mau tidak mau mereka harus mengikuti. Ini keep dulu. Tapi sebenarnya malah ini jadi otoriter ya. Yang jawaban A, tapi keep dulu aja ya. Meminta pendapat kepala desa bagaimana cara agar semua warga mau mendengarkan arahan saya. Ini keep dulu. Meminta pendapat warga desa yang bagaimana cara membangun kerjasama tim. Ini juga keep dulu. Menghormati mereka sebagai orang yang lebih tua. Ini malah nggak jadi solutif ya. Yang meminta warga desa tersebut untuk mengorganisir acara sebagai orang yang lebih berpengalaman. Ini menurut saya malah nantinya kan kita udah ditunjuk nih sama kepala desa. Berarti kan kepala desa itu nunjuk karena ya kita memiliki potensi untuk memimpin ya. Dan mungkin saja kepala desa menunjuk kita karena pengetahuan kita sebagai lulusan universitas ternama itu gitu, yang memiliki jiwa inovatif, kreatif gitu ya, sehingga acara hari kemerdekaan ini lebih berwarna gitu. Jadi menurut saya jawabannya C ya teman-teman. Meminta pendapat warga desa yang bagaimana cara membangun kerjasama tim. Oke, di sini C itu adalah 5, B itu adalah 4, A itu 3, D itu 2, dan E itu 1 ya teman-teman. Oke, lanjut nomor 11. Di sini tetangga Anda akan mengadakan acara syukuran pernikahan anaknya di rumah ya. Namun Anda tidak terlalu kenal dan dekat secara pribadi dengannya. Sebagai tetangga satu RT, apa yang Anda akan lakukan? Akan membantu jika diminta bantuan mengurus acara tersebut. Ini menurut saya kurang ya teman-teman. Karena kita harus sesama tetangga walaupun baru gitu ya. Tapi ya kita sebagai makhluk sosial gitu harus bersosialisasi ya dengan tetangga gitu, dengan lingkungan sekitar. Memenuhi undangan untuk menghadiri acara tersebut, ini keep dulu. Menawarkan bantuan apa saja yang bisa saya bantu, ini keep dulu. Membantu secukupnya saja karena saya tidak kenal terlalu dekat gitu. Ini malah enggak ya teman-teman ya. Kalau misalnya nggak terlalu dekat ya, cara untuk mendekatkannya ya dengan membantu acara syukuran pernikahan anaknya gitu. Dan terus kalau misalnya itu ya ya nggak ada cara lagi gitu. Melihat dan berdoa untuk kesuksesan acara karena sudah banyak yang membantu. Ini menurut saya juga kurang ya. Kalau misalnya banyak orang kan ya memang udah banyak orang nih, tapi kalau misalnya kita ikut membantu itu kan malah jauh lebih cepat ya pekerjaannya ya. Jadi yang jawabannya nilainya paling banyak itu C ya teman-teman. Menawarkan untuk membantu apa saja yang bisa saya bantu, yaitu C itu 5, D itu 4, A itu 3, E itu 2, B itu 1 ya teman-teman. Oke, lanjut nomor 12.
Anda adalah seorang karyawan dari perusahaan retail. Anda memahami bahwa perusahaan Anda memiliki potensi untuk ikut dalam perdagangan internasional ya. Apa sikap Anda terhadap kondisi tersebut? Apakah mengusulkan pada pimpinan mengenai potensi tersebut agar dapat mengoptimalkan perdagangan? Ini keep dulu ya. Tidak memberikan usulan pada atasan karena bukan wewenang saya. Kan kalau usulan mah siapa saja ya, kecuali pengambilan keputusan baru atasan. Ini kurang ya. Saya tanyakan terlebih dahulu kepada rekan-rekan mengenai hal tersebut. Kenapa enggak langsung ke atasan saja, lalu nanti atasan kan berdiskusi ke kita-kita juga gitu. Jadi ya penyalur utamanya adalah atasan ya, sebagai wadah gitu. Saya masih merasa kurang yakin terhadap potensi perusahaan. Kenapa kurang yakin? Kan di sini kan kita melihat nih memiliki potensi gitu. Kan belum dicoba, terus ini bertolak belakang terhadap pernyataan soal ya. Membiarkan saja sampai ada rekan lain yang mengusulkan. Ini kurang. Ini tidak ya teman-teman, apatis. Jadi jawabannya adalah A ya teman-teman. 12A. A itu 5, C itu 4, D itu 3, B itu 2, dan E itu 1. Oke, lanjut nomor 13. Di sini jika Anda menghadapi tugas yang berat dan menuntut kemampuan tinggi, sikap Anda apakah menyuruh orang lain untuk menyelesaikan tugas tersebut? Ini kurang ya teman-teman. Ya terus kalau misalnya orang lain yang ngerjain terus, kita kapan bisanya ya? Berusaha sedikit demi sedikit untuk menyelesaikan walaupun memakan banyak waktu. Ini keep dulu. Meminta bantuan teman untuk menyelesaikan. Ini kan di sini kita tidak ada keterangan bahwa kita tidak sanggup ya, karena di sini cuma ya tugasnya berat dan menuntut kemampuan tinggi, bukan berarti kita nggak sanggup gitu. Jadi ya usaha kita dulu gitu, baru kalau misalnya udah mentok baru minta solusi ke teman ya. Mencari solusi yang tidak membutuhkan banyak waktu. Emangnya di sini kita sudah mencoba menyelesaikan tugas ini kan belum ya, tiba-tiba mencari solusi yang tidak membutuhkan waktu, dan di sini juga tidak ada keterangan bahwa harus cepat-cepat selesai gitu. Jadi ya ini nggak relevan. Meninggalkan tugas begitu saja sambil mencari alasan untuk ke atasan ya, ini kurang. Jadi jawabannya adalah B ya teman-teman. Berusaha sedikit demi sedikit. B itu 5, D itu 4, C itu 3, A itu 2, dan E itu 1 ya. Oke, lanjut nomor 14. Di sini ketua panitia kegiatan harus membuat laporan pertanggungjawaban kepada atasan ya. Jika Anda bertugas sebagai ketua, maka apakah menyerahkan tugas pembuatan laporan kepada anak buah? Ini keep dulu, saya dan rekan panitia lain bersama-sama menyusun laporan. Ini keep dulu, membuat laporan secara individu agar tidak terjadi kesalahan. Ini menurut saya kurang ya teman-teman, karena kan kalau kerja tim ya jadi harus bersama-sama ya. Meminta sekretaris membuat laporan tersebut, ini menurut saya kurang juga ya, karena kan biar divisi-divisi lain juga anggota divisi lain juga membuat laporan ya, karena kan mereka yang melaksanakan juga ya.
membentuk tim khusus untuk membuat laporan dengan saya sebagai koordinator. Nah, di sini juga kan dia kan sebagai ketua tim, ngapain buat tim lagi gitu ya. Kurang efektif. Menurut saya sih jawabannya B ya, teman-teman. Karena ya saya sebagai ketua dan rekan saya sebagai panitia yang mungkin ada berbagai divisi ya, lalu menyusun laporan tersebut bersama-sama sehingga laporan tersebut cepat selesainya dan laporan tersebut diselesaikan dengan baik ya. Jadi B itu 5, E itu 4, D itu 3, A itu 2, dan C 1 ya. Oke, kita lanjut ke nomor 15 ya. Rapat RT bulanan di tempat tinggal saya menggunakan rumah warga nih secara bergiliran ya. Sebagai tuan rumah acara kemarin, ketua RT meminta saya untuk menyediakan tempat dan makanan dalam rapat RT bulan ini. Padahal baru beberapa bulan yang lalu saya mendapatkan giliran sebagai tuan rumah rapat RT. Yang saya lakukan adalah itu jawaban yang paling nilainya paling banyak itu B ya teman-teman. Menerimanya karena kebetulan saya tidak ada cara lain pada saat itu. Karena kan emang benar-benar nggak dijelasin ya bahwa kita tuh ada kepentingan gitu ya, atau tidak bisa, rumahnya tidak bisa dipakai, kan bisa-bisa aja ya. Kita juga kan ini supaya kita lebih berbaur kepada masyarakat atau lingkungan sekitar ya. Oke, di sini B itu adalah 5, D itu 4, C itu 3, A itu 2, E itu 1 ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih banyak ya yang sudah menonton, like dan subscribe-nya. Oke, terima kasih.